Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjut pembahasan masih dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MALLB, lanjutan dari yang kemarin. Yang insya Allah pada hari Selasa siang ini akan membahas tentang bolehkah orang menyimpang dari sikap yang sudah lazim dalam sholat. Robbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Perlu kami tambahkan di sini bahwa sikap qiyam, ruku, sujud dan qa'dah merupakan sikap yang harus dilakukan oleh orang yang sedang menjalankan sholat untuk menunjukkan rasa hormat, dan sepanjang mengenai sikap lahiriah orang yang bersolat, ini adalah sikap yang paling sempurna yang tak perlu ditambah-tambah lagi. Walaupun seandainya tak dibarengi dengan doa solat, artinya ia menjalankan sikap-sikap seperti itu sudah cukup menghayati bagaimana ia bersolat dengan penuh takjim kepada Allah. Dan ini memberi lukisan kepada batinnya akan arti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu ia berdiri tegak, lalu beruku dan bersujud. Dalam beberapa hal, peraturan ini dapat diubah jika dalam keadaan darurat. Seperti dalam keadaan sakit, ia boleh sholat sambil duduk atau berbaring. Dan jika perlu, tak usah melakukan sikap ruku dan sujud. Jika orang dalam bepergian, ia boleh menjalankan sholat sambil naik kuda atau unta atau naik kendaraan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 18 pasal 7. Walaupun ini terang-terangan hanya diizinkan bagi sholat darurat, sholat sunat, namun peraturan ini dapat diterapkan bagi orang yang menjalankan sholat fardu dalam kereta api, mobil, kapal laut dalam keadaan darurat. Semua sikap harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Bahkan arahnya pun tidak mesti menghadap kiblat. Tetapi jika tidak dalam keadaan darurat, orang tidak diperbolehkan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada yang bertanya, apa perlunya sikap sholat semacam itu? Dan seandainya sikap-sikap itu diubah, apakah akan mempengaruhi nilai sholat? Misalnya, orang hanya berlutut dan menundukkan kepala sedikit, atau ia duduk di kursi lalu menundukkan kepala di atas meja yang ada di depannya. Apakah ini belum memenuhi tujuan? Lain orang lagi menyarankan agar persiapan dalam masjid disamakan dengan sinagog. Sudah tentu ini adalah saran-saran dari orang-orang besar yang tak mau bercampur dengan saudara-saudara mereka yang lebih rendah. Dan langkah selanjutnya, mereka menginginkan tempat tersendiri hingga mereka tetap dapat menonjolkan dirinya dengan sombong, walaupun di dalam rumah Allah. Akibatnya hancurlah tujuan yang dicita-citakan oleh agama Islam melalui peraturan sholat, yaitu menciptakan jiwa rendah hati dan menghilangkan perbedaan antara sesama manusia. Pengalaman batin dari orang yang meletakkan dahinya di lantai sebagai rasa tanda rendah hati yang sedalam-dalamnya adalah lain sekali dengan pengalaman batin orang yang hanya duduk di kursi. Karena tak ayal lagi bahwa beda-bedanya sikap badan mempunyai pengaruh yang berbeda pula terhadap batin seseorang. Agama Islam menyempurnakan pengalaman rohani kaum muslim dengan menyuruh
Mereka mengambil sikap takjim dengan berganti-ganti agar mereka memperoleh pengalaman batin dari masing-masing sikap itu. Dan apa yang menjadi latar belakang sesungguhnya dari saran-saran seperti itu? Tiada lain hanyalah ia menganggap dirinya terlalu penting untuk meletakkan dahinya di lantai di hadapan kholiknya. Sudah tentu orang semacam itu akan sia-sia untuk memperoleh pengalaman rohani yang berupa rendah hati. Bagi orang semacam itu, sholat menjadi tak ada harganya. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah dilanjut besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.